Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah spreadsheet. Pada pertemuan ke-11 ini, kita akan belajar terkait dengan mengolah rumus dan fungsi di Microsoft Excel ya, karena sudah dari pertemuan berapa? 7 ya teman-teman ya, kita belajar terkait fungsi ya dan rumus di dalam Microsoft Excel, hanya saja ragam rumusnya berbeda ya. Kalau di awal baru dari sum, kemudian count, average, kemudian ada penambahan menggunakan if, kemudian kita mengenal VLOOKUP, HLOOKUP, kemudian nanti kita akan belajar juga ya teman-teman ya, fungsi yang baru juga. Nah, untuk kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu mahasiswa dapat menggunakan dan mempraktikkan rumus dan fungsi Microsoft Excel. Untuk sub elo-nya, yaitu mahasiswa mampu mengembangkan dan menggunakan program aplikasi komputer, khususnya Excel ya, untuk pengelolaan data dan informasi, kemudian mampu mengaplikasikan data dan informasi untuk proses pengambilan keputusan yang tepat ya, sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Nah, untuk pokok bahasan kita di pertemuan 11, kita akan memahami terkait dengan fungsi logika if, kemudian ada fungsi logika if, and, or, dan not. Nah, untuk logika if ya, pengertian rumus if di Excel ini merupakan suatu rumus yang dapat memberikan suatu hasil berdasarkan proses evaluasi ya teman-teman ya, suatu kondisi logika tertentu. Kata kuncinya seperti itu ya. Kalau ada if berarti ada suatu kondisi tertentu atau kondisi prasyarat tertentu lah katakanlah. Kondisi logika tertentu yang harus dipenuhi. Terdapat dua kemungkinan hasil dari proses evaluasi, apakah hasilnya nanti akan benar ya, jadi boolean sifatnya ada dua, benar atau kita istilahkan true, dan salah atau kita istilahkan false. If akan memberikan kita hasil berdasarkan benar dan salahnya tersebut. Nah, untuk kegunaan dari fungsi if adalah memberikan hasil tergantung dari proses evaluasi kondisi logika yang kita masukkan sebagai input di dalamnya. Nah, untuk memahami logika if, berikut adalah cara penulisan ya teman-teman ya, untuk rumus if di dalam Excel. Ya, sama dengan biasa ya, kita awali dengan sama dengan dulu, baru kita tuliskan if, dengan di sini ada struktur general ya, atau umum yang digunakan ya di dalam penulisan rumus if. Di mana teman-teman ini ya, mengawali dengan logical testnya dulu. Nah, nanti kiranya ketentuan atau kondisi logiknya seperti apa. Kemudian di sini adalah value ya, hasil, resultnya. Katakanlah jika benar ya, benar itu diletakkan lebih dahulu, baru nanti value jika salah ya teman-teman berikutnya. Nah, untuk memahami fungsi logika if, berikut ini ada penjelasan ya teman-teman ya, dari masing-masing komponen di dalam struktur rumus sintaks if ya. Nah, untuk logical test di sini berisi bentuk kondisi logika yang ingin kita evaluasi menggunakan if ya, teman-teman. Nah, hasil evaluasi nanti akan menentukan kiranya dari rumus if tadi, apakah ada dua boolean tadi ya, apakah value-nya true ataukah nanti value-nya false. Nah, untuk value if true di sini sifatnya opsional ya. Jika hasil if nanti kondisi logika di dalamnya akan terbukti benar, maka jika tidak memberikan input di sini, maka hasilnya akan otomatis logikanya true. Kemudian ada value if false, ini sifatnya juga opsional. Hasil dari if jika kondisi logika yang kita berikan terbukti salah. Nah, jika kita tidak memberikan input di sini, maka hasilnya langsung menjadi logika false. Nah, untuk operator yang akan digunakan di dalam logika if ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin sering ya menemui operator di dalam matematis ya, yang sama juga kita gunakan di dalam penggunaan rumus ya logika if di dalam Excel. Nah, terdapat 5 logika umum yang biasa digunakan. Nah, teman-teman nanti bisa melihat di sini ya, operator logika ada 5. Yang pertama sama ya, sama dengan, kemudian di sini ada kurang dari, kemudian lebih dari, kemudian kurang dari sama dengan, kemudian lebih dari sama dengan.
Nah, contoh penggunaan rumus if ini nanti teman-teman bisa aplikasikan di dalam kasus, misalkan menentukan lulus dan tidak lulus. Jadi nanti teman-teman dihadapkan satu contoh kasus implementasinya ya. Penentuan suatu nilai tes misalkan. Nanti akan teman-teman kategorikan menjadi kategori lulus dan tidak lulus misalkan. Nah, kita coba lihat untuk contohnya. Di sini ada satu data teman-teman ya, di mana di dalam tabel ini terdapat 4 kolom ya. Ada nama, nilai, kemudian informasi ya, terkait apakah dia masuk kategori lulus dan tidak lulus, beserta di sini ada rumus penulisan if-nya ya teman-teman ya, rumus if-nya. Nah teman-teman yang perlu perhatikan ya, kita tadi memiliki 4 kolom ya, di mana coba teman-teman perhatikan dulu ya di sini ya, di syarat dan ketentuan ya teman-teman. Rules-nya bagaimana? Di bawah coba dilihat ada syarat kelulusan. Nah, nilai harus sama dengan atau di atas 70. Berarti ketentuan ini yang akan menjadi acuan kita di dalam merumuskan rumus if gitu. Di mana nilai harus sama dengan atau di atas, berarti sama dengan atau lebih dari 70. Nah, ini adalah syarat dari kelulusan. Berarti dikatakan lulus jika nilainya adalah ini ya, sama dengan atau lebih besar dari 70. Maka berdasarkan data terkait ketentuan syarat ini, kita bisa translate ya teman-teman ya, di dalam konversikan di dalam rumus ya. Kita tuliskan ya, misalkan di sini ya teman-teman ya, sama dengan if berarti C3, C3 ini adalah data ya, nilai yang kita akan evaluasi ya, C3 misalkan nilai dari Jared sama dengan lebih besar sama dengan 70 teman-teman, karena ketentuannya ya harus sama dengan atau di atas 70. Nah, untuk value if true yang pertama ya, kalau true ini nanti kita berikan keterangan lulus. Kalau misalkan value if false nanti keterangannya tidak lulus gitu. Nah, seperti ini adalah struktur contoh penerapan ya teman-teman ya untuk kasus lulus dan tidak lulus. Nanti setelah kita membuat cukup satu saja ya ini ya rumus, nanti teman-teman bisa gunakan ya, tarik aja di drag ke bawah ya untuk value berikutnya, di mana nanti teman-teman juga pastikan make sure ya, pastikan nilai yang rumus tadi ya itu sudah memenuhi kondisinya. Misalkan ya, kalau tadi kan kasusnya 97 ya. Nah, kita cek nih teman-teman untuk kasus lulus ya, misalkan kita beri contoh angka nilai 97 benar ya, nilai value-nya lebih besar atau sama dengan 70, maka dia mendapat keterangan lulus. Coba kalau kita tes ya untuk value yang tidak lulus. Misalkan 56. 56 ini apakah benar lebih besar sama dengan 70? Tidak kan ya. Maka nanti akan masuk ke value yang false. Maka akan mendapat keterangan tidak lulus ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa sembari cek juga ya beberapa value. Nah, berarti kan jika memang sudah memenuhi ya, ini sudah memenuhi ya, kita lihat ya angkanya benar ya bahwa dia di bawah 70 memang tidak lulus ya. Nah, ini berarti rumus ini memang dapat digunakan ya teman-teman ya untuk kondisi kasus ini gitu. Nah, kemudian kita beralih kepada contoh penggunaan fungsi if yang kedua, di mana teman-teman dapat menggunakan dalam mencari diskon ya, menggunakan if. Jadi misalkan teman-teman, kita memiliki beberapa tingkatan diskon ya, tergantung besar dari nilai total pembelian. Misalkan jika penggunaan if ini digunakan untuk mendapatkan besaran potongan diskon. Nah, kita coba lihat contohnya. Nah, di sini teman-teman dihadapkan pada satu tabel ya, di mana memberikan data 3 kolom ya teman-teman ya. Kolom pertama berisi total pembelian, kolom kedua berisi besaran diskon, dan kolom ketiga penulisan rumus if. Nah, teman-teman coba perhatikan kembali kepada prasyaratnya lagi. Teman-teman cek dulu syarat dan ketentuannya. Di mana di sini ada ketentuan diskon 10% ini untuk pembelian minimal 500.000. Kemudian diskon 15% ini untuk pembelian minimal 1 juta. Selanjutnya diskon 20% ini untuk pembelian minimal 1.500.000 ya di sini. Nah,
Berdasarkan data berikut ini ya teman-teman ya, keterangan syarat dan ketentuan, kita coba nih teman-teman kita translate lagi ke dalam satu penulisan rumus if, di mana kita lihat ya, sama dengan yang rumus if pada umumnya kita awali dengan sama dengan ya. Kemudian kita cek dulu sel yang akan kita evaluasi, yaitu B3 ya misalkan. Kemudian, nah ini nanti teman-teman membuat ini ya teman-teman ya, listing ya atau urutan ya teman-teman ya di sini ya. Untuk nilainya ya, misalkan dengan kategori. Karena nanti di sini mungkin teman-teman akan dihadapkan ya. Kalau di sini kan mengurutkannya 10, 15 ke 20. Jadi dari diskon terkecil ke terbesar ya. Nah, nanti untuk teman-teman membuat sintaks atau rumus if teman-teman ya, mendata urutannya ya, kita listing daftar urutannya, sebaiknya kita urutkan dari nilai value yang terbesar dulu teman-teman. Kalau yang terkecil nanti untuk hasil value-nya kurang sesuai. Jadi di sini diharapkan nanti teman-teman mengurutkan dari value yang terbesar ya, 1.500.000 dulu dengan diskon 20. Karena nanti kalau dibalik teman-teman nanti akan dapat hasil yang kurang sesuai. Nah, kita lihat contoh pertama ya teman-teman ya. Untuk nilai B3 tadi kan minimal pembelian 1.500.000 ya. Berarti setidaknya B3 harus lebih besar sama dengan 1.500.000. Nanti akan mendapatkan diskon 20%. Kemudian kita if-kan lagi ya untuk nilai B3 juga, di mana untuk ketentuan yang kedua yaitu 1 juta, maka lebih besar dari sama dengan 1 juta dengan nilai diskon 15%. Selanjutnya kita if lagi, B3 ini ya berarti lebih besar dari nilai yang paling kecil teman-teman, 500.000 ya. Di sini kita berikan ini ya value yang diskonnya ya 10%. Kemudian 0 ini adalah untuk yang ini teman-teman, else-nya ya. Jadi istilahnya value yang tidak masuk ya, yang tidak mendapat nilai ini nanti teman-teman nolkan saja gitu ya. Tidak memenuhi 3 kriteria ini nanti kita berikan diskon 0 gitu. Makanya di sini diberikan nilai 0, di mana nanti teman-teman diberi 3 tutup kurung ya, dari masing-masing if-nya kita tutup tapi di belakang gitu. Nah, nanti dari hasil rumus pertama kita lihat ya, nilainya yaitu 1.300.000. Maka nilai ini lebihnya ada lebih dari 1 juta. Maka dia sesuai ketentuan harusnya mendapat 15%. Oh benar ya teman-teman ya, diskonnya 15%. Coba kita testing lagi ya dengan value yang berbeda. Misalkan di sini ya, value-nya lebih besar dari 1.500.000 nilainya. Jadi kalau nilainya lebih besar dari 1.500.000 secara logika if ya, dia harus masuk 20% nih teman-teman. Oh benar teman-teman, dia masuk ya 20%. Nah kemudian kita lihat yang 0 ya. Nah jika misalkan nilainya kurang dari ini teman-teman, nilai terkecil kan 500 ya, bahkan dia nggak nyampe kan 500 berarti di bawahnya. Maka dia akan beralih ke else paling belakang teman-teman, yang 0. Nah ini ya teman-teman ya, nanti dia akan karena kondisi 1, kondisi if kedua, kondisi if ketiga tidak masuk, maka dia akan masuk ke yang 0. Maka di sini diberikan 0%. Nah apabila kita geser tadi sudah 15, 20, 0, kita coba yang 10 ya. Nah untuk 10 ini kita lihat value-nya ada 677, berarti di atas 500 ya teman-teman ya. Harusnya dia mendapat diskon 10%. Oh benar teman-teman. Maka berdasarkan keempat kondisi value ya, dengan sesuai 4 kondisi ketentuan, berarti rumus ini benar teman-teman untuk diterapkan ya, karena sudah mewakili keempat kondisi gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk contoh penggunaan rumus if yang ketiga, yaitu terkait dengan kasus absensi karyawan. Nah, di sini kita coba lihat ya contohnya seperti apa. Untuk logika if ya, untuk kasus karyawan ya absensi. Nah, di sini sama dengan yang tadi teman-teman, dua kasus sebelumnya ya. Silakan teman-teman memperhatikan nih syarat dan ketentuan. Jangan lupa ya. Nah, di sini ada ketentuan. Jam masuk kantor adalah pukul 8, di mana diletakkan di C2 ya. Nah, ini yang patut teman-teman menjadi perhatian ya di sini. Jam masuk kantor pukul 8. Maka ketika kita menentukan ya presensi, sebenarnya presensi teman-teman, absensi itu berarti tidak hadir ya. Presensi dikatakan terlambat, itu berarti kalau melebihi dari pukul 8 ya secara logika.
Nah, kalau dia belum lebih pukul 8 berarti masih dikatakan tepat waktu nih teman-teman. Maka di sini kita diberikan satu data ya teman-teman ya. Ada 4 kolom, nama karyawan, jam masuk, tepat waktu atau telat ya. Kemudian penulisan rumus if. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya teman-teman ya. Untuk contoh yang pertama, misalkan di sini. Nah, contoh pertama di sini teman-teman cek dulu ya. Kita sama menggunakan tadi ya rumus if ya sama dengan if. Nah, C5 ini adalah nilai atau sel yang akan kita evaluasi ya. Nilainya 715 teman-teman. Di mana ini ya teman-teman ya, sel yang akan menjadi acuan kita di sini adalah sel C2. Nah, di sini teman-teman jangan lupa diberikan tanda mutlak ya. Biasanya kita menggunakan FNF 4 atau teman-teman berikan dolar ya di awalan masing-masing, baik huruf dan juga angkanya, untuk memastikan ya sel syarat ketentuan ini tidak bergeser. Yang menjadi acuan adalah pukul 8, di mana dikatakan tepat waktu jika kurang dari sama dengan pukul 8. Maka nanti akan masuk dulu teman-teman ke nilai true value atau nilai yang benar dulu. Baru nanti katakanlah ya teman-teman ya, kalau nilainya tadi ya kurang ya, itu masih tepat waktu. Nah, kalau ternyata lebih ya, nanti akan masuk ke yang false ya teman-teman ya. Dikatakan telat ya kalau melebihi jam 8. Maka kita coba cekkan dulu dari value atau nilai pertama. Di sini kan ada nilai 715. 715 berarti benar ya teman-teman ya. Masih kurang dari nilai pukul 8. Maka kita beri keterangan tepat waktu. Nah, coba kita tes yang pukul 8.01 ya. Nah, jika C8 ini, nah kurang dari C2 ya, ternyata ya teman-teman ya, sudah lebih, meskipun hanya 1 menit teman-teman. Nah, ini nanti sudah masuk kategori terlambat, karena dia nilainya lebih dari pukul 8. Nah, ini dua kondisi ya, untuk true false-nya sudah mewakili, di sini cukup teman-teman untuk menguji kesesuaian dari rumus if yang telah kita buat. Kemudian, di sini teman-teman perlu perhatikan ya, ada hal-hal yang dapat menyebabkan rumus if tidak berfungsi. Baik itu bisa diistilahkan salah atau error ya. Nah, di sini bisa disebabkan berbagai macam faktor ya. Namun faktor-faktor utama yang membuat hasil if ini menjadi salah atau error biasanya kita coba lihat. Yang pertama, kondisi logikanya kurang lengkap. Nah, dituliskan atau tidak disertai penggunaan operator logika. Kemudian, nah ini jadi hati-hati ya teman-teman ya, kalau menyusun fungsi, rumus, pastikan nanti dicek lagi gitu ya. Jadi apakah sel yang teman-teman evaluasi itu sudah benar, kemudian sel yang teman-teman akan gunakan sebagai syarat ketentuan aturannya seperti apa, sudah tepat belum. Kemudian bagian dari hasil true dan false. Dari if ya yang diisi ini tidak disertai tanda kutip jika diketikkan secara langsung. Nah, jika misalkan ya di dalam kondisi true false, teman-teman, isiannya nanti berupa keterangan, misalkan seperti tadi ya, ada keterangan lulus, tidak lulus, terlambat, tepat waktu gitu ya. Jangan lupa ya kalau berisi data teks ya atau string gitu ya, teman-teman diberikan tanda petik. Nah, petik 1, petik 2 boleh. Jadi agar nilai true false-nya tidak rancu ya. Jadi dipisahkan. Value pertama atau nilai pertama biasanya lebih ke true dulu, baru value kedua false. Jangan lupa diberikan tanda kutip. Kemudian hal ketiga ya yang bisa menjadi perhatian, jika kita menggunakan if bertingkat, maka mungkin salah menaruh if ya di dalam penulisan if sebelumnya. Jadi jika rekan-rekan menggunakan nilai if, itu tidak hanya satu ya, multiple if ya. Jadi if satu, kemudian nanti teman-teman if lagi, kemudian if lagi berikutnya ya, seperti yang tadi ya, pemberian diskon kan ada 3 kali if. Nah, jangan lupa ya nanti kalau misalkan menaruh if, closing kurungnya itu di akhir, kemudian struktur penulisannya juga ya kalau if bertingkat ya. Jadi agar lebih hati-hati. Nah, kemudian dari fungsi logika if, kita coba ya teman-teman untuk melihat if tunggal. Nah, if tunggal di sini adalah penulisan rumus if ya, hanya mengandung satu if dari keseluruhan penulisan. Nah, di sini
karena hanya menggunakan satu if, maka untuk menggunakan if tunggal, di sini teman-teman bisa melihat ya, hasilnya biasanya nanti karena boolean tadi ya, nanti akan salah satu ya. Di sini misalkan contohnya ya teman-teman ya, strukturnya if, kemudian kondisi logika ya tadi ya, nilainya mau lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan sebagainya. Nanti nilainya apakah dia masuk kondisi benar ataukah kondisi salah ya. Tapi di dalam struktur penulisan dituliskan ya teman-teman ya, keduanya. Nah, di sini contoh implementasi ketika kita punya if tunggal ya teman-teman ya. Tadi kan ada juga ya contoh untuk lulus dan tidak lulus itu juga bisa masuk di if tunggal teman-teman. Nah, di sini ada contoh lagi ya berikutnya, misalkan suatu nilai ya teman-teman ya terkait dengan kuantitas penjualan. Di sini nanti teman-teman diberikan informasi ya untuk kuantitas penjualan misalkan 6.882, di mana nanti teman-teman harus memberikan suatu kriteria. Kebetulan di sini belum diberi keterangan ya. Kita pakai contoh yang ada di PPT ini aja ya. Misalkan ya di sini ya, kita buat dua kriteria, teman-teman, baik dan buruk ya. Untuk nilai true ini baik, false-nya adalah buruk dengan ketentuan. Dan dari nilai inputan C2 ini ya, kuantitas penjualannya jika melebihi 5.000 maka akan masuk kategori baik. Kemudian jika tidak ya berarti nanti masuk kategori buruk. Maka contoh if ini merepresentasikan contoh if tunggal. Nah, untuk if ganda di sini adalah penulisan ya, di dalam satu if ada if lagi, teman-teman. Maka dia menggunakan ini ya. Sebenarnya nanti mungkin seperti multiple if ya, teman-teman ya. Ada if ganda, ada if lebih dari satu, katakanlah seperti itu. Nanti seperti ini strukturnya, teman-teman bisa lihat if kondisi logika, kemudian teman-teman berikan lagi ya if kondisi logika berikutnya. Kemudian teman-teman berikan nilai kondisi benar, kondisi salahnya, kemudian di dalam teman-teman masih berikan lagi ya if-nya lagi ya kondisi logika, kemudian kondisi benar dan salah. Jadi if-nya tidak hanya satu, maka diistilahkan ganda. Nah, di sini teman-teman coba perhatikan untuk contoh dari if ganda ya di sini ya. Misalkan sama seperti tadi, kita diberi data kuantitas penjualan ya. Di mana di sini kita kategorikan ya, ada beberapa nilai teman-teman. Ada beberapa kriteria, maaf. Misalkan kita tentukan ya, kalau nilainya di sini misalkan untuk kriteria baik ini ya teman-teman ya, lebih dari 500 ya teman-teman ya. Kemudian ada baik sekali ya lebih dari 10.000. Nah, sisanya nanti ada baik saja atau ini ya buruk sekali, buruk gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat ya teman-teman ya. Nah, untuk kriteria yang pertama ya teman-teman ya, di sini coba kita lihat. Di sini baik sekali ini kalau kriterianya akan masuk lebih dari 10.000 nih teman-teman, baik sekali. Nah, kemudian jika nanti tidak masuk 10.000 teman-teman, dia akan masuk ke baik. Di mana ini ya nilainya lebih besar dari 5.000 ini. Nanti akan masuk ke kondisi baik. Karena kalau ini kan true ya, ini dieksekusi masuk ya ke nilai true-nya, berarti masuk kategori baik sekali. Berarti false-nya kalau tidak memenuhi ini akan keluar ke baik. Nah, kemudian jika tidak memenuhi ya kondisi yang sebelumnya ya, nah kondisi-kondisi ini nanti dia akan masuk kategori buruk, teman-teman. Nah, kemudian misalkan di sini ya teman-teman ya, untuk nilai yang kedua ada baik ya teman-teman ya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa juga menuliskan seperti ini ya, C2 di sini ya nilainya yang akan kita evaluasi lebih besar dari 5.000. Teman-teman kategorikan dulu baik, kemudian bisa juga nih teman-teman membuat kategori ini ya, kalau misalkan C2-nya kurang dari 3.000, teman-teman kategorikan buruk sekali. Kalau tidak buruk sekali yang tidak memenuhi berarti nanti akan masuk kategori buruk gitu.
Jadi sebenarnya levelnya terserah teman-teman ya pendefinisiannya ya nanti. Nah, di sini hanya contoh saja. Kemudian misalkan untuk baik sekali ini juga ya sama ya teman-teman ya. Nah, misalkan di sini teman-teman. Kalau tadi kan dengan lebih besar dari ini ya 5.000 ya. Jadi kita nggak bikin ini ya kriteria atau kategori yang di atas 10.000. Jadi paling mentok baik ini teman-teman gunakan yang di baris yang kedua. Yang di baris ini ya D4 ini apa rumusnya. Kalau yang di atas teman-teman pakai klasifikasi atau kategori baik sekali dulu gitu. Baru baik. Nah, ini terserah teman-teman sih leveling kategorinya. Kemudian untuk jenis pengkategorian yang ketiga, ini misalkan di sini ya teman-teman ya, ada if ya, C2 lebih besar dari 5.000 ya, di mana di sini ada kategori baik sekali sama mirip dengan yang di atas ya. Ada kategori lebih besar dari 10.000, baik sekali, baru nanti masuk kategori yang baik ya. Nah, ada pula nih teman-teman ya penambahan if lagi ya ketika nilai kurang dari 3.000 maka akan masuk buruk sekali ya. Atau misalkan nanti tidak masuk kategori ini berarti masuk kategori buruk gitu. Jadi di sini penulisan ada beberapa jenis teman-teman dan ini juga benar semua ya untuk if ganda ya. Tergantung teman-teman menentukan kategorinya ya. Misalkan teman-teman divide atau bagi karak apa namanya keterangan atau kategorinya berdasarkan struktur baik sekali, baik buruk atau dibuat baik buruk sekali buruk gitu atau baik sekali baik buruk sekali buruk gitu ya. Kemudian masing-masing teman-teman tentukan range nilainya gitu ya. Ini hanya ini aja apa namanya beberapa contoh ya teman-teman. Ini sebenarnya ketiganya benar, teman-teman bisa gunakan ya. Kiranya teman-teman mau buat ini ya pengklasifikasikan kategori yang seperti apa nih itu. Kemudian, nah di sini kita lihat keterangannya ya. Jika kuantitas penjualannya lebih dari 5.000, maka ini ya dan lebih dari 10.000 maka menjadi sangat baik nih teman-teman yang ini ya. Nah, lebih besar dari ini ya. Sangat baik itu maksudnya baik sekali di sini. Nah, ini sangat baik ya, karena tadi kita ada pendefinisian lebih besar dari 10.000, masuknya baik sekali ya, atau sangat baik. Nah, jika lebih dari 5.000, tetapi tidak lebih dari 10.000, nah baik saja. Nah, teman-teman misalkan mendefinisikan ya, ada kelas atau mungkin kategori klasifikasi namanya baik saja lebih dari 5.000. Ya sudah, nanti kalau misalkan nilainya lebih dari 5.000 kan 12.000 masuk ya, nanti langsung masuk kategori baik. Selanjutnya, jika tidak memenuhi kedua kondisi, maka hasilnya buruk. Nah, ini misalkan teman-teman bikin 3 level, sangat baik, kemudian baik, dan buruk ya. Kalau tadi kan di atas 10.000, kemudian tidak lebih dari 10.000, misalkan hanya lebih dari 5.000 masuk baik. Nah, jika tidak memenuhi dua kondisi ini, teman-teman akan klasifikasikan menjadi kategori buruk gitu. Nah, untuk selanjutnya ada if bertingkat. Sebenarnya hampir mirip teman-teman antara if ganda dan if bertingkat ya. Jadi ada nilai if ya yang lebih dari satu ya. Jadi ada beberapa if ya teman-teman. Nah, di sini nested if hampir mirip sebenarnya, hanya pengistilahannya saja sih. Tapi kalau untuk strukturnya sama teman-teman. Nah, untuk if bertingkat di sini di dalam penulisan if nanti ini ya teman-teman ya, kita lihat hampir mirip kan, sama juga dengan yang tadi ya, if kondisi logika hasil benar di sini ada if lagi kan teman-teman ya di dalamnya. Kita coba lihat contohnya ya. Untuk contoh di sini sama dengan yang tadi ya teman-teman ya, dengan nilai kualitas penjualan, kuantitas maaf, kuantitas penjualan kita coba analisis ya teman-teman ya. Berdasarkan misalkan kita buat suatu kriteria klasifikasi ya teman-teman ya. Misalkan hampir mirip dengan yang tadi. Misalkan ya dengan nilai kuantitas tadi kita tentukan kalau 10.000 lebih dari 10.000 ya kita kategorikan baik sekali nih teman-teman. Seperti tadi ya sangat baik gitu. Kemudian kalau lebih besar dari 5.000 kita kategorikan baik ya. Kemudian kalau buruk itu ini ya lebih besar dari 3.000 kemudian berarti yang tidak memenuhi ketiga kondisi ini nanti teman-teman akan masukkan dalam kategori buruk sekali misalkan. Nah, ini ya.
Ini adalah suatu contoh if bertingkat mirip dengan if ganda tadi, sama saja teman-teman. Secara struktural di mana dia memiliki if yang lebih dari satu ya. Kemudian, nah kombinasi if nanti teman-teman bisa gunakan ya dengan beberapa nilai dari ini ya, apa namanya, konjungsi ya teman-teman ya. Konjungsi ini misalkan ya nanti teman-teman gunakan if dengan and, atau if dengan or, atau if dengan not. Nah, di sini jika teman-teman mengevaluasi ya lebih dari satu logika ya, nah nanti bisa menggunakan kombinasi ini teman-teman. Nah, apakah dengan and, or, atau not? Coba kita lihat keterangannya. Nah, untuk penjelasan dari masing-masingnya ya teman-teman ya. Kalau untuk and, berarti nanti if-nya ini akan mengevaluasi lebih dari satu kondisi atau nilai logika dan memberikan nilai true ya, hasil true jika semua kondisi logikanya true. Jadi kalau untuk and, nanti mungkin teman-teman saya perlihatkan ya, teman-teman lebih mudah kalau kalau biasanya ini ya teman-teman ya, dengan menggunakan satu tabel logika. Mirip dengan logika matematika ya, sama dengan logika matematika yang teman-teman pelajari ya ketika sekolah, itu lebih memudahkan teman-teman secara konseptual untuk memahami ya N. Kalau N itu berarti yang diapit antara kedua N-nya ini harus bernilai true ya, kalau memang value keluaran hasil terakhir ingin true. Kemudian berbeda halnya dengan OR. Jika OR di sini berarti mengevaluasi lebih dari satu kondisi atau nilai logika yang memberikan hasil true ya. Jika kondisi nilai logikanya true. Jadi kalau misalkan OR, misalkan ya nanti dipasangkan satu aja yang true, itu sudah nanti hasilnya adalah true juga. Nanti kita coba lihat ya tabel logikanya untuk mengingatkan kembali. Kemudian kalau not, ini sama juga teman-teman. Dengan konsep yang ada di logika matematika, not ini berarti mengembalikan ya. Kalau true nanti not-nya berarti menjadi false. Sedangkan false ini nanti not-nya menjadi true ya, lawannya. Atau mungkin teman-teman kenal ya, negasi teman-teman, lawannya ya gitu. Kalau di dalam matematik. Nah, untuk menggabungkan ya rumus di dalam if, nah teman-teman nanti bisa kombinasikan ya. Kalau tadi kan kita hanya menggunakan if saja. Nah, if ini bisa kita pasangkan dengan and misalkan. Nanti teman-teman menuliskannya sama dengan if, kemudian kurung ya, buka kurung and, kemudian baru kita berikan kondisi logika di dalamnya. Sama ya, ada value true, kemudian hasil jika false. Kemudian untuk or juga tidak jauh berbeda. Hanya saja teman-teman gunakan or ya. Kalau tadi kan gunakan and. Sama dengan if, kemudian or, kondisi logika 1, kemudian kondisi logika 2 jika ada, kemudian hasil jika true dan hasil jika false. Selanjutnya untuk not sama juga, sama dengan if, kemudian not ya, kemudian kondisi logika jika true dan hasil jika false. Nah, untuk memahami contoh dari penerapan ya, fungsi if, and ya teman-teman ya, or dan not, kita coba lihat contoh di sini. Nah, di dalam contoh di sini kita diberikan tabel ya teman-teman ya, di mana berisi data nama, kemudian ada nilai, nilainya tapi kita klasifikasikan. Ada nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Beserta di sini ada informasi prasyarat lulus. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan juga ya. Prasyarat lulus atau syarat dan ketentuannya. Nah, di mana ya di sini ada katakanlah tiga mahasiswa mungkin ya teman-teman ya, 3 student. Nah, di sini untuk Lisa kita punya data 3 nilai ya, nilai 1, 2, dan 3, di mana untuk Lisa punya prasyarat lulus. Semua nilai ini harus di atas 70. Nah, berarti semuanya harus di atas 70 nih teman-teman. Nah, coba kita lihat ya untuk struktur penulisan rumusnya. Teman-teman karena menggunakan N, maka semua yang ada di dalam N itu nanti harus terpenuhi teman-teman. Jika ingin value-nya true. Maka di sini kita tuliskan ya, sama dengan if N ya teman-teman ya. Untuk value pertama, nilai pertama. C3 ya, nilai 1. Nah, ini harus di atas 70. Kemudian nilai yang kedua, D3 ya, harus lebih besar dari 70. Dan nilai yang ketiga, E3 harus lebih besar dari 70.
Nah, ini kan sudah sesuai dengan ketentuan semua nilai harus di atas 70. Baru jika kita gunakan N, maka semua nilai ini harus memenuhi kondisi true atau benar dulu untuk mendapatkan kriteria lulus, teman-teman. Nah, jika kita dapati ada value yang nilainya kurang, maka dia otomatis ya, kalau N itu ada satu failure, maka dia akan masuk atau satu yang gagal ya teman-teman ya, false. Nanti dia akan lari ke kondisi false atau ini ya, yang tidak lulus keterangannya. Coba kita lihat nilainya 80, 75 dan 62. Sayangnya di angka 62 ini secara teori dia tidak memenuhi ya di atas 70. Maka dengan kita melihat sekilas ya teman-teman ya, maka nilai Lisa bisa dapat kategori tidak lulus ya teman-teman ya. Karena ada satu yang gagal, 62 ini yang menyebabkan ini ya, eventnya gagal satu ya. Jadi maka dia akan lari ke tidak lulus. Nah, kemudian untuk contoh kedua, misalkan David ya teman-teman ya. Nah, untuk David di sini kita diberikan nilai ya teman-teman ya. Nilai 1 83, kemudian nilai 2 adalah 50, nilai ketiga 67. Di mana dengan ketentuan salah satu nilai harus di atas 70. Jadi salah satu nilainya teman-teman, salah satu nilainya di sini harus di atas 70. Berarti katakanlah jika ada salah satu nilai yang di bawah 70, berarti masih boleh lulus nih teman-teman. Nah, kita coba rumuskan ya di dalam rumus fungsi if sama dengan OR ya. Sesuai seperti tadi, kita lihat cek nilai C4, nilainya lebih besar dari 70, kemudian nilai kedua D4 lebih besar dari 70, dan nilai E4 lebih besar dari 70. Di mana kriteria yang pertama adalah kalau true adalah lulus ya, untuk false-nya tidak lulus. Nah, kita cek nih teman-teman di sini ya. 83, kemudian 50, kemudian 67 ya. Nah, di sini salah satu harus di atas 70, berarti hanya salah satu nih teman-teman. Katakanlah kalau ada yang kurang berarti masih bisa masuk kategori lulus nih teman-teman. Kita lihat ya 83, 50, dan 67. Nah, secara garis besar ada ya satu ya yang lebih di atas dari 70. Berarti masuk secara kita evaluasi tanpa rumus, kita dapati data bahwa David ini masuk kategori lulus. Nah, berarti kita tes nih, oh benar ya teman-teman ya hasil outputnya lulus ya. Di mana nilai 50 dan 67 tadi tidak harus di atas 70 kan dimintanya hanya salah satu. Nah, teman-teman menggunakan OR. OR ini di mana ketentuannya cukup salah satu, teman-teman. Jika ada yang memenuhi berarti sudah bisa ini ya, teman-teman ya, masuk kategori true, value-nya masuk atau benarnya bisa dapat ya. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga, Jonathan di sini. Nah, di sini adalah nilainya 1, 2, dan 3 ya. Langsung ya teman-teman ya, nilainya 93, di mana nilainya diminta harus di atas 70. Berarti kalau secara kita lihat evaluasi langsung, nilai 93 ini di atas 70 ya. Berarti kriterianya harus masuk lulus ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman ini bisa memanfaatkan if not ya. If not berarti di sini ya, if not hati-hati. If not itu berarti kan jika tidak ya. Nah, di sini jika tidak ini yang teman-teman harus hati-hati. Sesuai ini ya teman-teman ya. Kalau di sini yang true akan masuk duluan teman-teman. Jadi hati-hati kalau menggunakan if not karena ini kan berarti kita buat negasi atau lawannya ya. Jadi kan nilainya tadi harus di atas 70 ya. Jadi if not jika tidak di atas 70 berarti di sini kondisi true-nya adalah tidak lulus teman-teman. Karena kalau lulusnya adalah di atas 70 ya teman-teman ya. Karena kita pakai not teman-teman. Karena kita pakai not kita juga balik nih value true false-nya. Jadi yang not-nya dulu yang tidak lulus dulu, baru nanti kalau memenuhi berarti dia masuk ke kategori berikutnya ya tadi ya yang lulus. Maka kita dapati data bahwa nilai 93 lebih besar dari 70 berarti benar ya nilainya lulus ya. Berarti rumus ini benar. Nah, tapi hati-hati ya kalau pakai if not karena dia akan negasinya. Nah, ini adalah penjelasannya ya. N akan memberikan nilai true
jika if semua kondisi logika masuk di dalamnya benar. Nah, ini cocok digunakan untuk mendapatkan hasil ujian ya, keterangannya lulus atau tidak lulus. Kemudian untuk kasus kedua ya, penentuan lulus tidak lulus jika menggunakan OR ya, misalkan ada ketentuan satu kondisi saja gitu ya. Nanti sudah boleh. Nah, ini ya, sama dengan N ya, nanti akan memberikan input yang dibandingkan. Tetapi di sini berbedanya kalau untuk OR satu kondisi memenuhi berarti semuanya value atau nilai kembaliannya bisa true atau benar. Kemudian untuk kasus lulus tidak lulus menggunakan implementasi not. Nah, di sini di dalam not if ini kita harus memasukkan nilainya lebih besar dari 70 tadi ya. Di mana teman-teman hati-hati ya kalau dibuat apa namanya negasi atau lawannya, teman-teman pastikan tadi ya nilai value true-nya berarti sesuai yang dinotkan dulu. Misalkan ya tadi kan ketentuannya adalah lulus. Berarti kalau memang kita buat not, nah di sini value true-nya harus tidak lulus dulu ya. Seperti ini baru nanti ke lulusnya gitu. Jadi harus lebih hati-hati kalau menggunakan not. Nah, demikian penjelasan dari materi konseptual untuk praktikum di pertemuan 11 ya terkait dengan pemanfaatan fungsi if ya teman-teman ya. Nanti bisa dicobakan di dalam percobaannya ya. Saya kira demikian, saya cukupkan sekian. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.